Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Izin memperkenalkan diri, saya Dafa Muhammad Zikriansyah, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 PJJ Manajemen dari kelas MJ826 dengan NIM 2502010222290. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Big Data tentang penerapan bisnis Big Data pada e-commerce dengan studi kasus pada rocknation.id. Untuk profil, rocknation.id atau PT Memorabilia Musik Indonesia menjalankan model bisnis e-commerce, penjualan dan distribusi merchandise musik orisinal berlisensi, baik artis lokal maupun internasional. Model bisnis dari toko ini sangat bergantung pada kepercayaan customer terhadap keaslian produknya. Kategori produk yang dijual pada rocknation.id adalah apparel seperti t-shirt, jaket, atau hoodie berlisensi. Kemudian ada aksesoris dan poster artis, rekaman musik orisinal seperti CD dan kaset, lalu merchandise impor dan lokal. Untuk platform pemasaran yang digunakan rocknation.id adalah melalui website, Instagram, Facebook, YouTube, dan newsletter email. Kemudian rocknation.id memiliki mitra logistik utama yaitu JNE Express. Untuk proses sistem informasinya, yang pertama ada input dan registrasi data, yaitu sistem mengumpulkan data pribadi customer saat customer melakukan registrasi meliputi nama lengkap, alamat email, alamat pengiriman, dan nomor telepon. Data ini kemudian disimpan dalam database untuk mempercepat proses transaksi di masa mendatang dan untuk kepentingan administrasi. Selanjutnya ada manajemen produk dan promosi, yaitu sistem mengelola katalog produk yang mencakup apparel seperti kaos dan hoodie, aksesoris, rekaman musik, hingga poster. Pemasaran dilakukan secara terintegrasi melalui situs web, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, kemudian konten YouTube, serta pengiriman newsletter email berkala kepada customer yang berlangganan. Selanjutnya, transaksi dan pembayaran. Customer melakukan transaksi melalui fitur shopping cart, kemudian transaksi diproses melalui sistem setelah pembayaran diterima di rekening bank perusahaan. Customer kemudian melakukan konfirmasi pembayaran melalui fitur yang tersedia di situs web. Dan yang keempat ada logistik dan pelacakan. rocknation.id bekerjasama dengan penyedia logistik pihak ketiga, yaitu JNE. Setelah produk dikirim, sistem secara otomatis mengirimkan email notifikasi yang berisi nomor resi pengiriman kepada customer, yang kemudian dapat digunakan untuk memantau atau tracking status pesanan secara real-time. Ini adalah diagram alur sistem informasi yang dijalankan oleh rocknation.id. Pada alur sistem informasi ini, diawali dengan registrasi atau login yang dilakukan oleh customer. Pada saat registrasi, customer akan menginput data-data yang akan tersimpan pada database di sistem rocknation.id. Kemudian, customer memilih produk dan memasukkan produk ke dalam keranjang yang di sistem akan mengupdate stok dan melakukan penginputan order yang dipilih oleh customer. Setelah itu, pembayaran via bank dilakukan oleh customer yang kemudian sistem memverifikasi yang akan dikirim ke bank partner. Setelah itu, melakukan validasi pesanan dan merubah status di situs web customer menjadi diproses. Setelah itu, rocknation.id akan merequest pickup ke ekspedisi, yaitu JNE. Kemudian setelah JNE menerbitkan nomor resi akan diinput ke sistem rocknation.id dan akan dikirimkan notifikasi email berisi nomor resi ke email customer. Setelah itu, customer bisa melakukan tracking pesanan yang dipesan melalui web JNE. Setelah melakukan transaksi, sebagai layanan konsumen, rocknation.id juga memiliki customer service yang bisa dihubungi oleh customer. Selanjutnya, untuk proses transaksi dengan customer, proses transaksi pada rocknation.id didesain untuk memberikan kemudahan dan keamanan belanja bagi customer. Yang pertama adalah registrasi dan login. Customer dianjurkan untuk membuat akun dan menginput data seperti nama, email, alamat, dan nomor telepon yang akan tersimpan di database untuk mempercepat transaksi berikutnya. Selanjutnya, pemilihan produk, yaitu customer memilih merchandise melalui sistem shopping cart. Kemudian ada pembayaran, yaitu melalui transfer bank yang divalidasi oleh sistem atau payment gateway seperti Sendit dan Mitrans. Lalu validasi pesanan
yakni pesanan diproses lebih lanjut untuk pengiriman setelah pembayaran diterima di rekening bank perusahaan. Kemudian untuk proses produksinya, Rocknation.id bukan merupakan produsen fisik dari barang yang dijual, tetapi bertindak sebagai distributor resmi. Proses produksi dalam model bisnisnya adalah manajemen stok dan lisensi seperti berikut. Yang pertama itu melakukan pengadaan produk impor, yaitu melakukan pengadaan barang dari luar negeri dengan sistem beli putus dari pemegang lisensi internasional, karena sekitar 80% produk yang dijual merupakan barang impor. Lalu manajemen lisensi lokal. Untuk musisi dalam negeri, Rocknation.id bekerja sama melalui sistem beli lisensi dan pembayaran royalti kepada pihak musisi terkait seperti Coil, Dead Squad, dan sebagainya. Kemudian, jaminan keaslian, yaitu sistem informasi yang memastikan setiap produk yang masuk ke katalog adalah merchandise orisinal berlisensi agar menghindari tindakan pembajakan. Sistem distribusi Rocknation.id terintegrasi dengan penyedia logistik pihak ketiga, yaitu JNE, untuk memastikan kecepatan dalam pengiriman. Yang pertama adalah pengemasan dan pengiriman. Barang di-packing dan dapat dikirim setiap hari karena bekerja sama eksklusif dengan jasa ekspedisi JNE untuk pengiriman. Lalu notifikasi otomatis, yaitu berupa email nomor resi yang dikirim otomatis ke customer oleh sistem setelah produk diserahkan ke kurir. Lalu ada pelacakan real time, yaitu customer dapat memantau status pesanan secara mandiri melalui fitur order tracking di situs JNE. Untuk proses layanan konsumen Rocknation.id dikelola secara harian untuk menjaga kepuasan pelanggan. Seperti yang pertama customer support, yaitu adanya dukungan customer yang tersedia secara online setiap hari pada pukul 9 pagi sampai 9 malam waktu Indonesia Barat via telepon dan WhatsApp. Selanjutnya ada pusat informasi mandiri yang berisi FAQ, sizing chart, dan panduan cara memesan yang tersedia di situs untuk membantu customer sebelum melakukan pembelian. Kemudian ada kebijakan pengembalian, yaitu jika produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, pelanggan memiliki hak untuk mengembalikan barang dalam keadaan belum terpakai dengan jangka waktu 3 hari setelah barang diterima. Dan yang terakhir ada newsletter personal, yaitu berupa email info promosi, produk baru, dan penawaran khusus untuk customer yang berlangganan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan rancangan penerapan Big Data dalam arsitektur teknologi Rocknation.id dan strategi implementasinya. Yang pertama untuk rancangan penerapan, untuk menampung luaran data dari seluruh proses bisnis memerlukan integrasi antara teknologi, proses, dan orang. Tujuannya adalah untuk mengubah organisasi dari sekadar memiliki banyak data menjadi kaya akan wawasan agar mendukung dalam proses pengambilan keputusan. Rancangan arsitektur dan langkah-langkah penerapannya adalah ada 5. Yang pertama, identifikasi sumber data atau data ingestion, kemudian penyimpanan data lake, lalu pemrosesan data, analisis dan visualisasi, dan terakhir strategi implementasi. Untuk langkah pertama dalam penerapan Big Data tersebut adalah identifikasi sumber data, yaitu mengidentifikasi dan menarik data dari seluruh sumber yang ada agar semua data bisa diakses. Sumber data tersebut mencakup yang pertama data transaksional seperti riwayat pembelian dan catatan keuangan, kemudian data perilaku yang berupa log aktivitas web, pencarian dan interaksi aplikasi, kemudian data sosial yang berupa interaksi customer di platform media sosial seperti Facebook, X, atau Instagram, lalu ada data perangkat yaitu berupa lokasi GPS atau sensor fisik lain, kemudian data ingestion tools yakni menggunakan Scoop untuk menarik data dari database relasional tradisional ke ekosistem Big Data. Kemudian langkah kedua adalah penyimpanan data lake. Penerapan Big Data bisa menggunakan konsep data lake seperti Hadoop Distributed File System yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan terdistribusi yang mampu menampung data terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur. Kemudian yang kedua bisa menggunakan NoSQL database seperti Cassandra atau HBase untuk penyimpanan data yang membutuhkan akses cepat dan skalabilitas yang tinggi. Selanjutnya, langkah ketiga adalah pemrosesan data atau data processing. Untuk mengakomodir volume dan kecepatan yang tinggi dari Big Data, pemrosesan data harus dilakukan di mana data itu berada. Proses tersebut bisa dilakukan dengan yang pertama MapReduce, itu model pemrograman yang dirancang untuk memproses data dalam jumlah yang besar secara paralel di ratusan atau ribuan server. Kemudian ada Yarn atau Yet Another Resource Negotiator
merupakan teknologi manajemen cluster inti dari platform Apache Hadoop yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menjadwalkan pekerjaan pada seluruh sistem. Yang ketiga adalah in-memory processing, yaitu metode pemrosesan data yang menyimpan dan menjalankan operasi data langsung di dalam memori utama komputer, bukan dalam penyimpanan disk tradisional seperti hard disk atau SSD. Yang keempat adalah melakukan analisis dan visualisasi. Data yang telah diproses harus dibuat dapat diakses oleh pengguna bisnis dengan dilakukan analisis dan visualisasi data seperti yang pertama, proses data, yaitu maksudnya data yang sudah dibersihkan dan diagregasi, misalnya analisis profil customer. Yang kedua, analytics spectrum, yaitu berupa data yang bersifat deskriptif atau apa yang terjadi, prediktif apa yang akan terjadi, hingga preskriptif atau tindakan apa yang harus diambil. Kemudian data-data tersebut dilakukan visualisasi interaktif menggunakan alat seperti Microsoft Power BI atau Tableau agar pimpinan perusahaan dapat menemukan pola secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada departemen IT. Kemudian langkah kelima adalah strategi implementasi. Agar luaran data menghasilkan hasil yang optimal, organisasi harus mengikuti prinsip 5 imperatives, yaitu yang pertama get multidimensional, yaitu mengaktifkan semua data, online, offline, atau perilaku sebagai aset perusahaan. Yang kedua adalah work inside out, yaitu mengukur nilai portofolio pelanggan saat ini untuk menentukan prioritas investasi. Lalu work outside in, atau memanfaatkan data digital eksternal untuk mengoptimalkan seluruh strategi. Kemudian link intersecting insights, yakni menghubungkan apa yang diketahui perusahaan tentang pelanggan dengan wawasan konseptual dari mitra. Yang terakhir ada build trust, yaitu menjaga transparansi penggunaan data dan privasi pelanggan untuk membangun hubungan jangka panjang. Rancangan Big Data ini tidak akan berhasil tanpa perubahan budaya organisasi. Maka dari itu, organisasi perlu mendorong data demokrasi, di mana setiap karyawan melakukan pekerjaan sehari-hari dengan mengakses dan menggunakan data. Kemudian untuk keunggulan penerapan Big Data dari penerapan yang sebelumnya saya presentasikan, berdasarkan Jurnal Analisa Strategi E-commerce Indonesia dalam penerapan Integrated Marketing Communication atau IMC dari Estriana V dan kawan-kawan, penerapan strategi berbasis data ini memberikan keunggulan kompetitif bagi e-commerce seperti rocknation.id melalui faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah perhatian personal atau personal attention. Itu sistem Big Data bisa menyesuaikan halaman web dan penawaran produk yang sangat spesifik berdasarkan minat dan perilaku setiap karakteristik customer. Lalu, faktor selanjutnya adalah hubungan komunitas atau community relationship. Itu mempermudah jalinan hubungan dengan komunitas dan hobi dari customer. Karena bisnis merchandise musik perlu membangun citra merek yang kuat. Kemudian, untuk keamanan dan keandalan atau security dan reliability, yakni menjamin keamanan informasi customer serta ketepatan dalam pemenuhan pesanan atau disebut order fulfillment agar kepercayaan customer dalam transaksi digital terus terjaga. Kemudian faktor efisiensi operasional manajerial, yaitu pengelolaan data customer yang terpusat memberikan informasi tentang keinginan pasar sehingga mengurangi beban kerja manual bagi manajer dan staf operasional. Dan yang terakhir adalah faktor untuk memperluas pasar. Itu penerapan rancangan Big Data ini akan memperluas jangkauan pemasaran dari rocknation.id yang sebelumnya terbatas hanya di media sosial menjadi skala nasional bahkan sampai ASEAN. Berikut adalah sumber referensi yang saya pakai sebagai bahan acuan dalam pembuatan penerapan Big Data, yaitu jurnal ilmiah yang berjudul Analisa Strategi E-commerce Indonesia dalam Penerapan Integrated Marketing Communication oleh Virna Estriana, Umaymah, dan Nawiro Vera yang diterbitkan tahun 2020. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.